Saudari yang terkasih, kita membayangkan dari Mesir ke Palestina itu jauh sekali, tidak terlalu jauh. Kita hanya jalan tuh berapa hari ya, kok kita jalan dari Denpasar kira-kira sampai di Situ Bondo sana kira-kira, kalau kita jalan kaki begitu. Ini tidak jauh sebetulnya, tapi kita tahu berapa tahun dibutuhkan oleh orang Israel untuk masuk ke tanah terjanji. 40 tahun lamanya. Dan dalam Mazmur 95-96 yang sering dipakai sebagai mazmur pembukaan ibadat harian, itu dikatakan, pada hari ini kalau kamu mendengar suaraku, jangan bertegar hati seperti di masa di padang gurun di Meriba, ketika mereka melawan aku sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan beristirahat bersama aku. Tuhan yang begitu sabar, dikatakan Allah yang maha sabar, itu bisa sampai kehilangan kesabarannya berhadapan dengan orang Yahudi, sehingga mereka dihukum 40 tahun mengembara. Sebenarnya cuma berapa hari saja sudah nyampe, tapi mereka dihukum di padang gurun selama 40 tahun. Satu generasi itu dihabiskan oleh Tuhan karena mereka melawan Tuhan. Bayangkan, Tuhan yang begitu sabarnya saja sampai tidak tahan berhadapan dengan orang Yahudi. Dalam Injil hari ini, wajah Tuhan yang penuh kesabaran, penuh belas kasihan itu ditampilkan oleh Yesus. Orang kusta itu dikatakan dalam bahasa aslinya ini kusta yang sudah parah, artinya dia sudah lama kena penyakit kusta. Jadi bagian-bagian tubuhnya itu pasti sudah lepas, mulai dari rambut bisa kena di alis, berubah warna menjadi putih. Jadi bentuknya saja sudah mengerikan orang sakit kusta itu. Pertama, bentuknya mengerikan. Yang kedua, orang Yahudi percaya orang sakit kusta ini adalah hukuman dari Tuhan. Kamu dihukum karena kamu berdosa, kamu pasti punya dosa. Mentalitas itu masih ada sama pada kita dengan istilah karma. Itu memang sudah karmanya kamu sakit seperti itu. Jadi ada dua hal itu tidak boleh disentuh, jaraknya itu 2 meter, tidak boleh bersentuhan. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus menyentuh si kusta itu, dan dikatakan seketika itu juga lenyaplah sakitnya. Dia katakan, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kata tahir dipakai, bukan sembuh. Jadi si kusta itu dia mengatakan sembuhkan saya, enggak, dia katakan tahir. Tahir itu bersih artinya, karena kusta itu dianggap penyakit yang kotor, tidak boleh bersentuhan. Dia dianggap sebagai orang mati yang berjalan. Tapi Yesus menyentuh orang itu. Jadi betul-betul belas kasih Allah itu ditampilkan oleh Yesus. Tapi sebaliknya dalam bacaan pertama dan dalam Mazmur hari ini digambarkan Tuhan yang murka, Tuhan yang tidak bisa sabar lagi terhadap orang Yahudi. Karena itu Mazmur ini selalu dipakai untuk ibadat harian. Pada hari ini, kata-kata itu mengingatkan kita pada pagi ini, mari kita hari ini belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Kadang kita punya, berkali-kali saya katakan, kita punya proposal, saya punya proyek, ini Tuhan proyek saya, tolong di ACC, saya maunya begini. Nah, harus dibalik, Tuhan engkau mau apa dari saya? Bukan proyek saya, tapi proyekmu yang harus saya lakukan. Si kusta ini mungkin maksudnya baik, dia mau membantu Yesus dengan menyebarkan apa yang terjadi pada dia. Tetapi dikatakan dalam kitab suci hari ini, karena apa yang dibuat oleh si kusta itu, Yesus tidak berani lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Dia harus pergi ke tempat-tempat yang sunyi, menghindari. Yesus sudah beri pesan kepada dia, tapi dia membangkang. Seringkali kita juga seperti itu, keras hati, maunya kita. Kalau maunya tidak terlaksana, kita mutung, kita tidak mau melakukan apapun, persis seperti seorang anak kecil. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati.